Zaman sudah berubah dan sekarang yang umur 20-an pun mau punya bisnis. Kamu salah satunya? Nonton video ini sampai habis karena akan aku spill caranya biar kamu bisa punya bisnis di umur 20-an. Let's go! Oke, akan aku bagi jadi 6 langkah dan yang paling pertama adalah kesehatan keuangan. You guys know aku orang yang realistis ya, karena bisa banget nih kita untuk mulai bisnis dengan modal minim. Tapi keuangan kita harus sehat dulu. Yuk coba cek dulu kesehatan keuangan kamu. Pertama, kamu harus memiliki income yang lebih besar dari pengeluaran kamu. Kalau pengeluaran kamu aja lebih besar daripada income kamu tiap bulan, berarti kamu cash flow minus loh. Gimana kamu bisa nabung dana untuk modal bisnis? Kedua, lunasi hutang konsumtif. Contohnya seperti pinjol. Next, konsisten sisihkan, bukan sisahkan, income kamu untuk ditabung. Kalau kamu hanya nabung sisanya, percayalah kamu nggak akan menabung sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi, jangan tabung sisanya ya, tapi begitu kamu dapat duit, sisihkan dulu untuk ditabung. Next, persiapan keuangan. Nah, berapa uang yang kamu butuhkan untuk bisnis? Nah, ini tergantung kamu mau bisnis apa. Ada bisnis yang butuh modal lebih besar, tapi ada juga bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang seadanya. Tapi, menurut aku pribadi, kalau kamu mau mulai bisnis meskipun yang modal seadanya, kamu butuh persiapan minimum tabungan 6 bulan biaya hidup, atau kamu masih punya sumber income lain. Contohnya seperti kerja kantoran atau freelance, tujuannya untuk mengamankan biaya hidup kamu di saat masa-masa awal merintis, saat bisnis kamu belum menghasilkan cukup cash flow untuk membayar gaji owner atau profit sharing ke kamu. Nah, kalau keuangan kamu sudah sehat, kamu bisa lanjut ke step yang kedua, yaitu belajar ilmu bisnis. Kalau tujuan kamu itu mau mulai bisnis, aku saranin kamu untuk belajar beberapa skill ini. Yang pertama itu marketing, terutama digital marketing dan social media. Yang kedua itu keuangan bisnis dan accounting. Yang ketiga itu branding, dan yang keempat adalah leadership dan komunikasi. Cara belajarnya gimana nih? Nah, kamu bisa dengan baca buku, atau ikut kelas, ikut workshop, atau kamu bisa temenan dengan business owner yang lain, ngobrol-ngobrol dengan business owner lain gitu. Dan juga, kamu juga bisa kerja dulu di industri yang kamu suka. Dari sana, kamu bakal dapat ide bisnis, info terupdate soal dunia bisnis, networking, dan relasi ke orang-orang yang nanti bakal berguna saat kamu udah terjun ke dunia bisnis beneran nanti. Nah, sambil kamu kumpulin ilmu bisnis, menurut aku untuk usia 20-an, ini aku sangat rekomen untuk sambil paralel bangun yang namanya personal branding. Sebenarnya, personal branding itu opsional ya, tapi sayang banget kalau nggak dilakukan. Karena kalau misalnya kamu umur 20-an sekarang, berarti ya kamu Gen Z dong. Nah, dan Gen Z sebagai Gen Z gitu, kelebihan kita itu kita aktif di social media gitu. Dan social media adalah cara paling mudah dan juga low budget untuk bisa menarik customer untuk belanja. Nah, branding di social media itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur personal gitu. Jadi kamu posting konten di social media dengan dirimu sebagai branding. Dan ini adalah jalur yang aku pilih gitu ya, simpelnya kamu jadi influencer gitu. Tapi ini bukan berarti kamu tinggal posting foto selfie gitu ya di social media, tapi kamu sambil melakukan yang namanya test market. Contohnya dari pengalaman pribadi aku deh. Nah, sebelum aku launch kelas keuangan bisnis, aku tuh udah sering posting di sosmed gitu tentang tips bisnis, tips atur keuangan, keseharian wanita karir, sambil aku tes kira-kira apa nih, topik apa atau ilmu apa yang paling berpotensi mendatangkan cuan. Dan hasil dari tes market aku adalah kesimpulannya, yang paling berpotensi untuk mendatangkan cuan adalah dengan membuka kelas keuangan bisnis. Nah, cara yang kedua adalah jalur non-personal. Kalau kamu rasa kamu nggak mau jadi influencer atau kamu nggak pede menunjukkan muka gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kamu bisa memilih jalur non-personal. Jadi kamu posting konten tanpa menunjukkan muka. Nah, kamu bisa bikin konten voice over atau jadi akun media. Tujuannya biar kamu bisa kumpulin dulu followers, calon customer, atau audience yang tertarik dalam satu industri, biar nanti lebih gampang untuk kamu untuk jualin
suatu produk ke mereka karena udah terkumpul orang-orang yang memang tertarik di industri tersebut kayak gitu. Dan juga kamu bisa gunakan kesempatan ini untuk mempelajari sifat mereka, karena dengan adanya sosial media kamu bisa berinteraksi secara langsung sama mereka. Dan ini bakal aku bahas lebih lanjut di poin selanjutnya, yaitu pelajari market dan cari ide bisnis. Dengan kamu aktif di sosial media, kamu mendapatkan akses untuk berinteraksi secara langsung dengan calon customer yang akan belanja produk kamu nanti. Jadi, manfaatkanlah kesempatan ini untuk mengenal sifat mereka, untuk membangun relasi dengan mereka, biar nanti setelah produk kamu sudah launch dan kamu udah ketemu ide bisnis yang paling cocok dijual ke mereka, gampang buat kamu jualnya. Coba pelajari apa yang followers kamu suka. Coba perhatikan DM dan komen, kira-kira apa sih yang jadi masalah mereka gitu. Coba pikir ada nggak solusi yang bisa kamu tawarkan untuk memecahkan masalah mereka. Karena ujung-ujungnya bisnis itu memecahkan masalah yang ada di market. Dan solusinya itu dikemas dalam bentuk produk atau jasa. Atau kamu juga bisa mulai dengan menggunakan strategi affiliate produk orang lain gitu. Enaknya kamu tidak perlu memiliki produk sendiri dan kamu tinggal cukup aja cari-cari produk-produk yang menurut kamu lucu di Shopee atau di TikTok Shop dan kamu tawarkan, kamu pasarkan itu kepada followers kamu dan kamu bisa pantau produk apa yang laku dan apa yang orang lain gak gitu suka kayak gitu. Lalu, kamu juga bisa pikir apa kelebihan dan kekurangan dari produk-produk yang kamu afiliatkan tersebut gitu. Selain dari kamu dapat komisi, kamu juga bisa belajar dari pola belanjanya customer kamu. Biar nanti kamu bisa tinggal modif produk-produk yang kamu affiliate-kan gitu, dan kamu bisa launch produkmu sendiri. Intinya, jangan hanya gunakan sosial media untuk mencari likes atau posting foto muka gitu, tapi gunakanlah untuk market research dan untuk pelajari sifat customer, biar nanti saat kamu sudah mulai jualan, gampang jualnya. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, next. Langkah selanjutnya adalah persiapan produk. Nah, ini tuh tergantung produk yang kamu jual itu apa ya, tapi kurang lebih ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan di tahap ini. Yang pertama adalah buat produk sampel gitu. Terutama kalau kamu jualnya itu produk fisik, harus ada produk sampel biar kamu bisa pertama ambil foto produk gitu, terus kamu juga bisa memfinalkan bahan baku, kamu bisa quality control, kamu bisa lihat jadinya kurang lebih seperti apa, dan kamu juga bisa nego dengan supplier. Nah, kedua adalah ambil foto produk. Seperti yang tadi aku bilang, kamu bisa menggunakan produk sampel untuk foto produk, biar paralel gitu produk finalnya masih dalam proses produksi, kamu bisa ambil foto produk dulu untuk bisa mulai jualan, mulai posting di sosial media, sambil menarik calon customer yang tertarik gitu, sambil paralel menunggu produksi. Nah, ketiga, siapin atau produksi stok batch pertama. Ingat ya, untuk di awal-awal kamu tidak perlu menyiapkan stok yang terlalu banyak karena lebih baik produk kamu itu sold out di awal, habis itu kamu buka PO atau kelihatan seperti kamu produknya itu demand-nya tinggi banget, daripada kamu stok terlalu banyak dan ujung-ujungnya nggak laku dan jadi stok mati, karena itu bakal bikin kamu lebih pusing. Next, kamu juga perlu mempersiapkan gimana caranya untuk customer belanja. Biasanya untuk pemula opsinya adalah WhatsApp, Marketplace, atau website. Nah, ini masing-masing ada plus minusnya sendiri gitu ya. Kalau customer itu belanjanya via WhatsApp, enaknya itu kamu bisa langsung mulai tanpa perlu banyak persiapan. Tapi kurangnya adalah kamu harus capek-capek balesin chat satu-satu dan juga nagih transfer. Kalau kamu jualan di Marketplace, enaknya itu dia ada banyak banget fasilitas yang mendukung pemula untuk bisa mulai jualan dengan sesimpel mungkin. Tapi kurangnya itu adalah perang harga dan banyak hidden cost. Kalau kamu jualannya itu via website sendiri, enaknya adalah branding kamu lebih kuat dan kamu memiliki platform sendiri untuk berjualan tanpa kamu harus mengikuti regulasi marketplace yang terus-menerus berubah dan gak bisa diprediksi. Tapi kekurangannya adalah kamu memang butuh budget untuk membangun website sendiri. Nah, kalau produk dan cara belanjamu sudah siap, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu strategi marketing. Coba deh bayangin, lebih enak jualan ke siapa?
Orang yang masih dingin atau belum kenal sama sekali dengan produkmu, atau customer yang sudah panas dan sudah menunggu produk kamu dijual. Nah, enaknya kalau kamu memanfaatkan sosial media, kamu bisa gunakan postingan sosmed kamu untuk memanaskan calon customer kamu. Ada 3 tahap utama untuk memanaskan calon customer kamu biar mereka siap untuk membeli produkmu. Oke? Dan 3 tahap itu adalah, pertama, sadarkan masalah, kedua, sadarkan solusi, dan yang ketiga adalah kenalkan produk. Nah, biar kamu nggak bingung, langsung aku contohin aja ya. Anggap kamu lagi mau launch produk heels tinggi yang empuk. Pertama, kamu sadarkan dulu masalahnya. Tujuannya untuk menarik orang-orang yang sudah pernah mengalami masalah yang nanti bakal dipecahkan solusinya oleh produk kamu gitu. Nah, contohnya kamu bisa posting seperti ini. Pernah nggak sih kamu jalan-jalan seharian di mall tapi kakinya sakit? Tahap kedua, sadarkan solusi. Nah, ini tujuannya, kamu harus bisa bikin customer membayang-bayangkan seberapa enak hidup mereka kalau masalah yang mereka alami tadi itu bisa dipecahkan. Contohnya, kamu bisa sharing tips memilih sepatu yang nyaman sambil kamu selipkan kelebihan produk kamu. Dan ketiga, baru kenalkan produkmu. Kalau customer itu sudah hangat, mereka sudah sadar masalahnya, sudah menginginkan solusinya juga, ya kamu tinggal kenalkan produkmu aja seperti kayak, dan inilah solusinya, dan kamu bisa kasih tahu kapan launchingnya, apa kelebihan produk kamu, dan lain-lain. Bebas aja untuk berkreasi dan menemukan apa cara terbaik untuk menarik calon customer yang tertarik dengan produk kamu. Kamu juga bisa browsing-browsing di account brand lain dan kamu bisa amati, tiru, dan modifikasi. Tapi ingat, apa yang works untuk bisnis lain belum tentu work sama kamu. Jadi kamu juga harus banyak bereksperimen. Nah, kalau kamu udah nonton sampai sini, berarti kamu udah tahu ya gimana caranya untuk mulai bisnis gitu. Kalau bisnismu udah jalan, udah menghasilkan, jangan lupa untuk belajar atur duit bisnismu. Biar uang yang udah capek-capek kamu hasilkan nggak lenyap begitu aja. Dan kabar baiknya, aku udah share cara untuk kamu bisa ngerti keuangan bisnis dengan bahasa yang sesimpel mungkin untuk pemula di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.